Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to the honorable examiners and supervisors of this final assignment and to the all audience who has come into in this meeting room. In this special occasion, let me introduce myself. My name is Ananda Putri Pratiwi. I am student of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering in Hasanuddin University. With student number D1011911062 from Urban Planning and Design Laboratory. I would like to thank to all supervisors and examiners who has given me an opportunity to present about my thesis with the title Public Green Space Arrangement to Reduce Greenhouse Gas Emission on Arterial Road in Makassar, case study at Sultan Alauddin Street, supervised by Mr. Dr. Engineering Abdul Rahman Rashid STMSI and Mr. Professor Dr. Engineer Arifudin Akil MP. Before we start, let me using bahasa to present my final assignment today. Baiklah, berikut merupakan outline dari presentasi saya hari ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, kerangka konsep, tinjauan pustaka, metode penelitian, lokasi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana sektor transportasi diperkirakan menyumbangkan sekitar 70% pencemaran udara di daerah perkotaan dengan gas CO2 merupakan komposisi gas tertinggi, yaitu sebesar 70,53%. Kota Makassar sendiri memiliki luas RTH sebesar 7,48% dari total luas lahan Kota Makassar, di mana nilai tersebut sangat tinggi dari kewajiban sebuah kota untuk memiliki luas lahan RTH per tahun 2020. Kemudian serta Kota Makassar memiliki tingkat emisi gas CO2 hasil gas buang dari kendaraan bermotor yang sudah berada pada di atas ambang batas. Salah satu upaya efektif untuk menjaga kualitas lingkungan khususnya udara di Kota Makassar yaitu dengan melakukan penataan RTH untuk menyerap atau mereduksi emisi gas hasil kendaraan bermotor khususnya gas CO2. Berikut merupakan tujuan penelitian, di mana tujuan yang pertama yaitu menghitung jumlah emisi gas karbon dioksida hasil dari kendaraan bermotor. Yang kedua adalah menghitung jumlah emisi gas karbon dioksida yang dapat diserap oleh RTH existing lokasi penelitian. Yang ketiga adalah merumuskan arahan penataan RTH efektif yang dapat mereduksi emisi gas karbon dioksida lokasi penelitian. Berikut merupakan kerangka konsep dari penelitian ini, di mana isu dan permasalahannya yaitu Kota Makassar, salah satu kota metropolitan yang tentunya akan memiliki banyak aktivitas perkotaan yang tinggi. Salah satunya adalah aktivitas transportasi, sehingga tentunya pasti akan menghasilkan emisi gas CO2 yang tinggi. Kemudian lahan RTH yang sangat terbatas, sehingga salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melakukan penataan RTH yang efektif untuk mereduksi emisi gas hasil kendaraan bermotor, khususnya di koridor jalan arteri Kota Makassar. Terdapat beberapa landasan hukum dan literatur yang digunakan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan. Yang kedua adalah Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Yang ketiga adalah RT/RW Kota Makassar. Dan keempat adalah beberapa penelitian terdahulu, di mana dari beberapa tujuan penelitian, variabel, indikator, teknik analisis, hingga hasil akan menghasilkan arahan penataan RTH publik efektif dalam mereduksi emisi gas rumah kaca di koridor jalan arteri Kota Makassar, studi kasus Jalan Sultan Alauddin. Berikut merupakan tujuan pustaka. Yang pertama adalah emisi kendaraan bermotor, di mana berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, emisi merupakan zat atau energi yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang memiliki potensi sebagai pencemar, di mana berikut merupakan rumus dari emisi kendaraan bermotor, yaitu Q sama dengan NI dikali FEI dikali K dikali L, di mana Q merupakan jumlah emisi kendaraan bermotor yang memiliki satuan gram per jam,
NI merupakan jumlah kendaraan bermotor dengan satuan SMP per jam. FEI merupakan faktor emisi yang memiliki satuan gram per liter. K merupakan konsumsi energi spesifik yang memiliki satuan liter per kilometer. Dan L merupakan panjang jalan yang memiliki satuan kilometer. Pada tabel di samping terdapat data atau konstanta dari FEI dan K dari sesuai dengan kategori kendaraan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik jalan, di mana sesuai dengan PP nomor 34 tahun 2006 yang mendefinisikan yaitu jalan arteria merupakan jalan yang berfungsi untuk melayani angkutan utama dengan klasifikasi perjalanan jauh. Yang ketiga adalah ruang terbuka hijau perkotaan, di mana sesuai dengan Permen Pekerjaan Umum nomor 5 tahun 2008, RTH merupakan area memanjang jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, merupakan tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun buatan atau yang sengaja ditanam. Di mana RTH publik merupakan RTH yang dikelola atau disediakan oleh pemerintah setempat untuk kepentingan masyarakat umum. RTH publik terdiri atas taman kota, hutan kota, sabut hijau, RTH jalur hijau, hingga RTH tertentu. Kemudian terdapat daya serap RTH terhadap emisi. Dalam menentukan daya serap RTH terhadap emisi gas CO2, terdapat dua metode, yaitu metode berdasarkan luas tajuk vegetasi atau tanaman dan metode berdasarkan jenisnya. Di mana untuk berdasarkan luas tajuk, metode berdasarkan luas tajuk, yaitu dengan cara mengalihkan luas tajuk pohon dengan koefisien daya serap. Kemudian untuk metode kedua, yakni metode berdasarkan jenis vegetasi, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah jenis vegetasi dan koefisien daya serap vegetasi. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data survei lapangan, studi literatur, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Berikut merupakan tujuan penelitian, variabel, indikator, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta output atau hasil dari penelitiannya. Berikut merupakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan yaitu pada salah satu koridor jalan arteri Kota Makassar, yakni Jalan Sultan Alauddin. Lokasi penelitian ditetapkan karena Jalan Sultan Alauddin merupakan salah satu koridor jalan arteri Kota Makassar yang sangat padat dan menjadi salah satu lokasi pusat kegiatan Kota Makassar. Kemudian Jalan Sultan Alauddin merupakan pintu gerbang menuju daerah ke arah selatan Pulau Sulawesi. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama ini yaitu kondisi lalu lintas di lokasi penelitian, di mana peneliti melakukan traffic counting pada 4 titik, yaitu titik A1, A2, B3, dan B4, di mana volume kendaraan di titik A1 paling tertinggi itu pada hari kerja, pada titik A2 tertinggi pada hari kerja, B3 volume kendaraan tertinggi berada pada hari kerja, dan volume kendaraan di titik B4 tertinggi pada hari libur. Kemudian kondisi ATH publik existing, di mana di lokasi penelitian terdapat beberapa jenis vegetasi baik di jalur hijau, tepi jalan maupun di RTH median, di mana jumlah dari seluruh vegetasi yang berada di lokasi penelitian yakni sebesar 128 vegetasi yang terdiri atas beberapa jenis vegetasi, di mana peneliti melakukan klasifikasi berdasarkan luas tajuk yaitu kecil, sedang, hingga besar. Berikut merupakan perhitungan jumlah emisi gas CO2 hasil kendaraan bermotor, di mana berdasarkan hasil menggunakan rumus emisi kendaraan, total jumlah emisi gas CO2 di lokasi penelitian adalah sebesar 3.815,931 gram per jam atau sebesar 3.815,93 kg per jam emisi gas CO2 hasil kendaraan bermotor, di mana terdapat
pada zona A sebesar 1.429.818.000 gram per jam gas CO2, dan pada zona B sebesar 2.386.113.000 gram per jam emisi gas CO2, di mana jumlah emisi tersebut terdiri atas beberapa jenis kendaraan bermotor, yaitu MC atau motorcycle, LV light vehicle, dan HV heavy vehicle. Kemudian berikut merupakan perhitungan jumlah emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh RTH existing, di mana terdapat luas tutupan tajuk dan daya serapnya. Pada zona A memiliki luas tutupan tajuk sebesar 0,5 hektar sehingga menghasilkan daya serap sebesar 70 kg per jam daya serap. Kemudian pada zona B memiliki luas tutupan tajuk sebesar 0,9 hektar sehingga memiliki daya serap sebesar 122 kg per jam. Sehingga total dari daya serap yang dapat dihasilkan oleh THPB existing adalah sebesar 192 kg per jam. Berikut merupakan kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan sisa emisi di lokasi penelitian, di mana sisa emisi gas CO2 yang belum terserap atau tidak terserap oleh RTH publik existing ada sebesar 3.623 kg per jam, di mana terdiri atas zona A sebesar 1.359 kg per jam, dan pada zona B sebesar 2.264 kg per jam. Sehingga jika dihitung kebutuhan penambahan luas RTH untuk mereduksi atau menyerap seluruh sisa emisi pada lokasi penelitian adalah membutuhkan sebesar 28 hektar luasan RTH baru untuk menyerap seluruh sisa emisi kendaraan bermotor di lokasi penelitian, yang terdiri atas pada zona A sebesar 10 hektar dan pada zona B sebesar 17 hektar. Berikut merupakan arahan penataan RTH publik, khususnya pada zona A, di mana jumlah emisi gas CO2 hasil kendaraan bermotor pada zona A adalah sebesar 1.429,81 kg per jam, di mana daya serap RTH existing pada zona ini hanya menunjukkan sebesar 4,8% dari total emisi. Sehingga dibutuhkan arahan penataan ruang terbuka hijau, yaitu yang pertama pada zona ada intensifikasi RTH jalur hijau, di mana arahan ini akan menggunakan tanaman pohon terangguli. Jumlah pohon yang dapat ditanam adalah sebesar 87 pohon, sehingga akan menghasilkan daya serap sebesar 52.592,37 gram. Jika melakukan intensifikasi RTH jalur hijau menggunakan pohon terangguli tersebut, maka akan menghasilkan daya serap sebesar 3,9% dari sisa emisi gas CO2. Kemudian, arahan penataan ruang terbuka hijau publik zona A yang kedua adalah intensifikasi RTH jalur hijau, di mana menggunakan tanaman pucuk merah. Jumlah pohon yang dapat ditanam adalah sebesar 1.596 pohon, dan yang akan menghasilkan sebesar 248.305,68 gram per jam daya serap terhadap CO2, sehingga akan membantu menyerap atau mereduksi emisi gas CO2 sebesar 18% dari total sisa emisi. Yang berikutnya merupakan arahan penataan RTH publik pada zona B, di mana zona B memiliki jumlah emisi lebih tinggi daripada zona A, yakni sebesar 2.366.113 gram per jam, di mana RTH publik existing pada zona B hanya bisa menyerap sebesar 5,11% dari total emisi gas CO2. Berikut arahan penataan ruang terbuka hijau pada zona B. Yang pertama adalah intensifikasi RTH jalur tepi jalan menggunakan pohon bunga kupu-kupu, di mana dengan menanam sebanyak 111 pohon, maka dapat menghasilkan daya serap sebesar 147.783,18 gram per jam daya serap RTH. Daya serap terhadap CO2, di mana akan membantu menyerap atau mereduksi emisi gas CO2 hasil kendaraan bermotor pada zona B sebesar 6,53%. Kemudian, arahan kedua adalah ekstensifikasi RTH jalur hijau median jalan dengan menggunakan tanaman pucuk merah,
Dengan menanam sebesar 1.835 pohon, maka dapat menghasilkan daya serap sebesar 285.489,3 gram per jam daya serap terhadap emisi gas CO2 hasil kendaraan bermotor, sehingga dapat membantu mengurangi atau mereduksi sisa emisi gas CO2 sebesar 12,61% sisa emisi. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat dihasilkan uh, dari penelitian ini. Yang pertama adalah rumusan masalah 1, di mana hasil perhitungan emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor lokasi penelitian yakni adalah sebesar 3.815,93 kg per jam, terdiri atas 1.429,81 kg per jam pada zona A dan 2.386,11 kg per jam di zona B. Kemudian pada rumusan masalah 2, hasil perhitungan daya serap RTH existing yang adalah sebesar 192 kg per jam, di mana pada zona A sebesar 70 kg per jam, dan untuk daya serap RTH publik existing pada zona B adalah sebesar 122 kg per jam. Dan rumusan masalah ketiga yaitu arahan penataan di lokasi penelitian. Pada zona A, berupa arahan intensifikasi RTH jalur hijau menghasilkan daya serap sebesar 7,7% dan arahan intensifikasi RTH median jalan dapat menghasilkan daya serap sebesar 18%. Kemudian arahan penataan di zona B berupa jalur arahan intensifikasi RTH jalur hijau menghasilkan daya serap tambahan sebesar 6,53%, serta arahan ekstensifikasi RTH median jalan dapat membantu menyerap sisa emisi gas CO2 hasil kendaraan bermotor sebesar 12,61%. Baik, berikut hasil presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.